min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'al li nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Khair yang dirahmati Allah. Pada minggu yang lalu kami menjelaskan mengenai bab akhlak. Bagaimana pendapat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau memberitahu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Orang yang berakhlak itu harus bersih hatinya. Yang kedua, bisa mengambil pelajaran yang dilihat. Yang ketiga, merasa cukup dengan Allah. Yang keempat, antara batu dan permata sama, tidak ada bedanya. Ini yang minggu lalu kita jelaskan. Nah, sekarang apa dasar-dasar dari akhlak? Dasar-dasar dari akhlak, mari kita lihat di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ketiga. Surat ketiga ayat 133 dan 134. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133 dan 134. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Surat Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah. Keras tuh. Dan bersegeralah. Halo. Dan segera yang keras. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat 134. Sebentar. Carilah surga. Tugasnya orang bertakwa akhlak itu akan mendapatkan surga dari Allah. Bagaimana yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang diperuntukkan bagi siapa? Bagi siapa yang bertakwa. Nah, sedangkan siapa yang bertakwa itu yang berakhlak? 134. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Stop. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit, baik kaya maupun miskin. Jadi orang itu bersedekah tidak hanya waktu dia kaya, sebab sedekah itu bukan hanya harta, bisa salam, bisa berakhlak baik, itu adalah sedekah. Menyingkirkan apa sesuatu, tidak sombong, ini akhlak. Jadi walaupun orang miskin bisa bersedekah dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Ini perintah Allah. Oleh karena itu bersedekahlah baik dalam keadaan kaya maupun sempit. Itulah akhlak. Itulah yang dianjurkan Allah nomor 1. Nomor 2, apa tuh? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang menahan amarah nomor 2. Yang menahan amarah itu dia bisa marah, tetapi dia menahan. Itulah orang yang mulia. Oleh karena itu Rasulullah selalu menasihati, la takdzab, la takdzab, la takdzab. Kalau kita mau masuk pintu Masjidil Haram, pintu utama Masjidil Haram itu ada banner besar tuh, TV besar. Apa itu? Hadis Rasulullah, la takdzab, la takdzab, la takdzab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab tidak ada sesuatu urusan itu bisa selesai dengan marah. Orang yang marah itu bukan orang berakhlak.
orang yang celaka. Tidak ada marah itu kebaikan, tidak. Kecuali marah yang dibolehkan itu marah karena Allah. Ada orang tidak sholat, ada orang berbuat maksiat. Kita harus marah, menunjukkan tidak baik. Ada sesuatu pemimpin yang tidak adil, yang berbuat sewenang-wenang. Kita minimal harus menunjukkan wajah tindakan tidak suka. Itu yang benar. Jangan malah didoain panjang umur. Udah tahu Pak Lurahnya nggak adil, Pak Lurahnya celaka, didoain. Itu namanya orang bukan orang berakhlak. Jelas ya. Jadi menahan marah. Boleh marah hanya karena Allah. Sebab orang yang marah itu jalannya menuju neraka jahanam. Jalannya dalam keadaan menuju neraka jahanam. Orang yang marah itu bukan dirimu. Kalau Anda mau lihat, Anda silakan marah, nanti suruh memotret. Ada yang motret, ada yang ngambil foto. Nanti itulah wajahmu yang dimasukin setan. Itu celaka. Tidak ada namanya marah itu menjadi orang mulia. Tidak ada. Bahkan terutama marah kepada anak, kepada istri, itu akhirnya apa? Memutuskan saraf-sarafnya. Oleh karena itu kalau Anda kepingin istri Anda jadi blow on, tiap saat dimarah. Anda kepingin punya anak, anaknya itu bebel, bodoh. Silakan dibentak-bentak aja. Dimarah-marah. Anak itu akan celaka. Sebab sarafnya terputus. Inilah cara akhlak yang baik. Bisa marah, bisa, tapi tidak membalas. Memaafkan. Itu yang benar. Yang ketiga, dan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Nggak usah diminta, nggak usah. Itu orang berakhlak. Ada orang salah, waduh, dia merasa hebat. Biarin. Silakan, tapi kita sudah memaafkan. Sudah. Oleh karena itu, jangan sampai orang yang berakhlak itu, dia tidak perlu untuk menjadikan celaka orang lain. Kita tahu dia salah. Nggak usah diminta, kita udah maafin. Jangan sampai dia masuk neraka gara-gara kita. Kalau ini lain, orang yang celaka tidak berakhlak. Kalau kita kemudian dia celaka, tuh rasain tuh. Jangan, itu berarti yang ngomong juga tidak berakhlak. Tapi kalau dia berakhlak, dia tidak diminta maaf saja dimaafin. Kita diberi contoh oleh Rasulullah. Diberi contoh oleh para aulia salihin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sejak kecil. Beliau mengatakan, aku diajarkan oleh ibuku. Setiap aku mau tidur, aku maafkan semua orang yang hari itu ketemu aku, yang tidak berbuat baik kepadaku, maka aku sudah maafkan. Kemudian aku minta kepada Allah untuk diberi dia kemuliaan. Itu contoh Al-Habib Ali. Oleh karena itu, dia terkenal akhlak yang mulia. Itu yang benar. Tiga ini, Allah akan katakan apa? Dia telah meraih surga yang seluas langit dan bumi. Itulah orang yang bertakwa, itulah orang yang benar. Nah, itu kalau mau dasar daripada orang yang berakhlak. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan beliau mengatakan, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus Allah yang utama untuk supaya aku merubah. Apa yang aku harus rubah? Kalian ini akhlak. Liutamima makarimal akhlak. Akhlaknya dijadikan yang karim. Akhlaknya yang baik. Itu Al-Quran dan dilanjutkan oleh hadis Rasulullah. Oleh karena itu siapa dikatakan ya Rasulullah yang paling mulia? Yang paling mulia yaitu seorang ayah. Tidak ada pemberian seorang ayah atau orang tua kepada anak yang lebih mulia daripada memberi pelajaran akhlak. Jadi kalau Anda sudah ngajarkan pada Anda punya anak akhlak yang baik, itulah pemberian orang tua yang paling utama. Bukan mobil, bukan rumah. Orang sekarang lain yang diberikan harta. Justru kalau kita memberikan harta, itu ada bahayanya. Berarti kita minta supaya dia menjaga harta. Tapi kalau kita berikan dia ilmu, ilmulah yang akan menjaga anak kita. Jadi banyak orang tua yang salah.
Ajarkan dia dari kecil akhlak yang baik. Dia akan dipercaya orang, akan dijadikan mulia. Akan diangkat derajatnya. Tidak ada yang lebih mulia, yaitu orang berakhlak. Tanpa akhlak, seluruh amal ciri celaka. Setiap amal akan hancur. Tanpa akhlak, kita mau apa saja kebaikan harus dengan akhlak. Memberi orang miskin uang atau pemberian, apakah itu baik? Baik, tapi tanpa akhlak. Kata Allah apa? Nggak usah sedekah. Lebih baik akhlak daripada sedekah. Kita lihat Al-Quran surat 263. Nggak usah sedekah daripada Anda sedekah tapi tidak berakhlak. Bayangin sampai segitu. Orang kesannya kalau udah sedekah itu orang baik. Salah. Sedekah tanpa akhlak sia-sia. Oleh karena itu saya katakan jangan Anda berilmu dan Anda sudah berbuat baik tapi tanpa akhlak. Ini celaka. Kita dengarkan surat Al-Baqarah ayat 263. Maaf, kebetulan pembaca daripada terjemahan dari Al-Quran ini kebetulan orangnya dari Uganda, jadi suaranya kecil sekali. Kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitin perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Allah bisa kasih orang lain, bukan Anda. Allah akan bisa gerakkan orang lain. Jadi kalau ada orang sedekah, itu jangan merasa hebat. Berarti dia ditolong Allah. Allah menolong dia, sehingga digerakkan orang itu dicintai Allah. Sehingga dia bisa bersedekah. Beruntung dia. Bukan dari diri Anda, enggak. Kalau diri kita ini aslinya, kalau Anda mau tahu, pelit. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, manusia pelit. Kecuali yang disayang Allah digerakkan. Kalau digerakkan apa? Nggak, akhlak yang baik, ucapan yang baik. Itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan si penerima. Jangan. Oleh karena kalau nggak ada, minta maaf. Insya Allah doakan lain kali kembali lagi. Insya Allah saya kasih. Jangan pernah menolak orang minta. Sebab orang minta itu yang menggerakkan Allah, Rasulullah di dalam hadis. Seperti hari ini saya kirim tausiah di grup itu. Oleh karena itu kalau ada orang minta-minta, jangan ditolak, kata Rasulullah. Walaupun membawa kuda merah, walaupun naik kendaraan yang paling cakep, kalau sekarang Rolls Royce atau Mercy, datang bayangin minta-minta. Kalau Anda beri, sebab orang minta-minta itu, dia telah mencelakakan dirinya. Dia telah merendahkan dirinya, jangan Anda tolak. Ada berapapun kasih. Nggak ada, ya sudah, minta maaf. Itu yang benar. Jadi yang paling baik bukan sedekahnya, tapi akhlaknya lebih utama. Itu saya tunjukkan. Bahwa hadis Rasulullah innamabu itu li utami makarimal akhlak. Akhlak penting. Kita sholat, baik apa tidak? Baik. Kita memberi salam orang, baik atau tidak? Baik. Tapi kalau tanpa akhlak, coba lihat. Orang sholat, ada orang datang di sebelahnya. Assalamualaikum, apa kabar? Diajak salaman. Baik apa benar? Batal. Celaka. Dia sholat, betul, tapi tanpa akhlak. Lu kan silaturahmi. Betul, tapi ada akhlaknya. Kapan silaturahmi itu baik? Kapan silaturahmi itu dilakukan? Harus pakai akhlak semua amal. Tanpa akhlak celaka. Bayangin sholat, baik. Tapi jangan ada orang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini gimana? Ini yang benar. Tidak akhlak dia, tidak akhlak. Inilah. Demikian juga silaturahmi baik-baik. Sering saya katakan, Anda silaturahmi, datang ke rumah orang mertua. Assalamualaikum, jam berapa? Jam 2 malam. Bahaya apa enggak? Celaka. Tanpa akhlak ini. Tapi kalau akhlak,
amal Anda walaupun sedikit, tapi dengan akhlak, nilainya menjadi besar. Itulah ayat ini dasar daripada akhlak. Kita lihat lagi di dalam Al-Quran, daripada dasar-dasar akhlak. Tadi dikatakan supaya kita menjadi pemaaf, supaya kita tidak marah, supaya kita sedekah baik dalam keadaan kaya maupun sempit. Itu dasar-dasar daripada akhlak. Sekarang dasar-dasar yang lain saya sebutkan di sini, saya ringkas menurut apa yang saya baca dari kitab Ihya Ulumuddin. Saya simpulkan ada 8 yang kita harus jaga agar kita menjadi berakhlak. Bukan berarti cuma 8 ya, bukan. Tetapi yang saya dapat simpulkan yang utama, itu ada 8. Yang pertama, kalau Anda mau jadi orang yang berakhlak, harus banyak syukur. Harus banyak syukur. Bersyukurlah agar kalian dimuliakan Allah. Bersyukurlah agar Allah menambah nikmat. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Syukur, syukur, syukur. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang di dunia, maka yang di langit Allah tidak akan menerima syukurmu. Kita kalau diberi oleh orang harus bersyukur. Kepada orang, oleh Allah dilatih, syukur. Kalau Anda tidak bisa mensyukuri orang yang memberi Anda, bagaimana Allah mau berikan kemuliaan? Orang yang diberi dia bersyukur, inilah orang yang mulia. Inilah dasar daripada akhlak. Kita lihat surat An-16. Surat An-Nahl ayat 115. Surat 16 An-Nahl ayat 114. Surat 16 ayat 114. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 An-Nahl ayat 114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Syukurilah nikmat Allah, itu orang berakhlak. Itu caranya. Kalau Anda tidak menjadi bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada umat yang pertama kali ajaran Allah apa? Syukur. Yang diajarkan kepada kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh karena itu kalau bisa anak itu kalau lagi kecil, pertama kali ucapan tuh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehingga besarnya mendapatkan berkah ditambah terus. Alhamdulillah, walaupun tapi kita melihat bagaimana sejarah Rasulullah di dalam kitab Maulid Sibtud Durar, Wahina Baraza Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat itu. Setelah kita asroka, kita mencari Wahina. Ketika Rasulullah dilahirkan, apa diceritakan Al-Habib Ali? Beliau ketika lahir itu langsung sujud syukur. Bayi lahirnya sujud syukur. Menutup auratnya dengan tangannya. Bayangkan bayi di mana ini? Menutup auratnya. Bayi sambil sujud. Tangannya menunjuk. Syukur Allah. Itulah yang nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian di dalam hidup. Kenapa? Coba lihat. Kita sering meminta kepada Allah. Boleh. Disuruh kita minta. Tapi jangan lupa, kita minta tapi yang sudah dikasih belum disyukuri.
Janganlah, syukuri dulu. Allah bukan tidak mau. Allah selalu senang orang berdoa. Mintalah kepadaku, aku akan beri. Tapi syukurlah. Telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini. Diberi nikmat sehat. Diberi nikmat. Kan terima. Tidak semua orang. Tidak. Walaupun majelis talim khair. Tapi kalau tidak digiatkan oleh Allah, tidak dibukakan pintu taufiknya oleh Allah, hari ini tidak akan hadir. Kenapa kita bisa hadir? Allah kasih taufik. Allah berikan hidayah. Sehingga hari ini pun kita bersyukur. Alhamdulillah. Minimal dalam pengajian kita 2 jam ini, kita terhindar dari maksiat. Kita terhindar dari sombong. Kita terhindar daripada gosip. Kita terhindar dari segala yang celaka. Apa Anda tidak bersyukur? Allah telah memberitahu. Apabila dipanggil majelis taklim, luangkan. Apa? Seluruh ampuni segala dosanya. Ketika mereka berdiri, aku tambah kenikmatannya. Habib sinyalnya. Bu-ibu, bapak-bapak, dengeran nggak? Apa yang telah diberikan Allah ini belum bisa kita syukuri. Kita ini belum mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Oleh karena itu syukur dulu. Mau minta lagi boleh-boleh. Tapi yang ada tolong disyukuri. Ini cukup banget gitu. Tidak usah dibesarkan. Ya. Itulah nikmat yang sangat besar. Sangat agung. Oleh karena itu syukurlah. Ingat ya, ini pelajaran utama. Bacalah sejarah Rasulullah ketika beliau lahir. Ya, oleh karena itu ketika beliau lahir, beliau bertahakannya dengan langsung ucapkan Alhamdulillah, syukur. Dari kecil bayi aja bersin, syukur dia. Alhamdulillah. Dengan bersin apa? Allah keluarkan penyakit-penyakit. Oleh karena itu kita ada kewajiban antara kita dengan sesama muslim. Apabila dia bersin, yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah, maka jawablah dengan Yarhamukallah. Kalau sudah Anda mengucapkan Yarhamukallah, yang bersin harus menjawab lagi. Yahdikumullah. Ini saling mendoakan, saling mensyukuri. Ini sehingga terhindar daripada segala penyakit corona, wabah, dan sebagainya. Karena saat ini apa yang bersin itu mengeluarkan daripada segala penyakit. Oleh karena itu termasuk bersin ini, kalau tidak disyukuri, bisa menjadikan penyakit, bisa menular. Oleh karena itu kalau bersin, kita umat Islam suruh mengucapkan Alhamdulillah. Atas ini biasanya atep kalau orang biasa menyebutnya. Ini pertama syukur itu. Kita lihat lagi surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya. Kalau kita ingat sama Allah, Allah akan ingat kita. Janji Allah. Jadi kalau Anda pengen diingat Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anda akan diingat oleh Allah, dijawab ucapan Alhamdulillah Anda. Sambil bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ucapan yang paling bagus dan lengkap. Allah akan memuji kita, memuliakan kita.
Oleh karena itu disebut juga di dalam ayat yang lain, lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda bersyukur, Allah tambah nikmat. Tapi kalau kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, Allah sungguh maha kaya. Allah nggak butuh Anda menjadi kufur nikmat. Nah, inilah apa yang diajarkan oleh Allah. Agar pertama kali dasar daripada kita bersyukur tadi apa? Memaafkan, bersedekah, kemudian jangan marah. Kemudian dasar yang pertama, syukur kepada Allah. Syukur. Disebutkan lagi di dalam ayat yang lain, inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya. A'taina, aku telah berikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada kalian. Caranya apa? Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah dan bagilah. Bagi kalau punya apa-apa dibagi. Tuh, punya makanan dibagi. Sedikit, ya bagi sedikit. Kalau dikasih banyak, ya bagi. Sebab Allah akan kembalikan pemberian Anda itu, syukur Anda dengan membagi ini. Tidak akan jadi miskin, nggak ada. Mau cari di mana orang sedekah itu menjadi miskin. Tetapi kalau yang ngomong bintang Scorpio, yang ngomong bintang Virgo, percaya manusia. Tetapi kalau yang ngomong Allah, tidak percaya, sayang sekali. Kita lihat apa orang sedekah itu dibagi sama Allah. Di dunia udah dibales. Apalagi di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Allah butuh pinjaman? Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Allah nggak butuh. Yang maksud Anda memberi pinjaman kepada Allah itu apa? Yang dimaksud Anda sedekah. Kalau Anda sedekah, Allah yang maha kaya, yang nggak butuh, dia maha kaya. Dia akan mengganti apa yang sudah kita keluarkan. Dengan apa? Dengan ganti yang berlipat ganda. Diganti lipat ganda, nggak ada. Masa Allah mau bohong? Allah maha kaya, nggak butuh. Allah bisa memberi kepada si A, si B untuk dia bersedekah. Jadi kalau Anda bisa bersedekah, alhamdulillah. Anda bersyukur. Karena apa? Anda bisa bersedekah. Kalau tidak digerakkan oleh Allah, nggak bisa. Oleh karena itu, jangan Anda ragu untuk Anda membagi apa saja. Ada makanan sedikit, ada es krim bagi, punya apa dibagi. Ya, agar semua orang juga ngerasain. Sebab kita diciptakan Allah itu tidak ada yang sama rezekinya. Beda-beda walaupun kakak adik, walaupun kembar. Beda rezekinya. Allah udah bilang, aku ciptakan kalian walaupun berkakak adik, rezekinya beda-beda. Aku ciptakan mereka berbeda itu tujuannya apa? Agar saling membagi, saling merasakan, agar mereka saling memuliakan. Kalau apakah Allah tidak bisa menjadikan semua orang kaya? Allahu Akbar, kecil. Apa yang dibagi oleh Allah kepada manusia seluruh dunia itu kecil. 1/100 dari 100 nikmat yang diciptakan Allah itu baru 1. Itu pun dibagi oleh seluruh alam semesta. Bayangkan, apakah Allah nggak bisa jadikan semua kaya? Bisa. Tapi Allah pilih siapa yang diberikan Allah. Kemudian dia membagi, itu berarti dia bersyukur. Dia berakhlak. Dikasih jangan disimpan. Nah, kalau dikasih disimpan,
Nanti simpanan Anda ini akan dicor di hari kiamat. Jidat Anda, perut Anda, dan punggung Anda. Apa? Akibat apa? Akibat apa yang telah kalian simpan. Berarti orang yang bersyukur, yang membagi, inilah yang berakhlak. Jadi syukur adalah aturan utama, dasar daripada akhlak. Yang kedua, taat. Taat. Orang yang taat itu berarti berakhlak. Surat 24 ayat 52. Surat 24 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 24 An-Nur ayat 52. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Anda tahu siapa orang yang menang, yang berhasil, yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah. Bayangkan, apa itu kan bukan sesuatu akhlak yang mulia. Kita diberi nikmat yang banyak. Kita senang. Tapi kita disuruh Allah nggak taat. Aneh. Apa anehnya? Coba kita cek sekarang. Kalau Anda kedatangan lagi sore-sore atau pagi-pagi, Anda di rumah, ada yang ketok rumah Anda. Setelah Anda buka, misalnya dia seorang presiden. Dia seorang presiden. Ya kan? Presiden ini minta tolong. Assalamualaikum. Wah, kita senang didatangi presiden. Tentu kita terima di ruang tamu yang mewah. Kalau perlu ada langsung dikasih minuman, dikasih makanan. Karena senang kedatangan presiden. Kemudian presiden minta tolong. Penghuni rumah, dia nggak kenal. Nggak. Kenalin dulu. Senang dia. Yang punya rumah pun senang, merasa dihormati kedatangan orang penting. Kemudian apa yang terjadi? Dia minta tolong. Boleh atau enggak saya minta tolong difotokopiin. Saya punya KTP misalnya. Kira-kira kita mau nolong apa tidak? Pasti. Bahkan dengan gembira. Apakah berani kita KTP-nya kita serahkan pembantu? Oh enggak, takut salah. Kalau gitu silakan duduk Pak, ini diminum dulu, dimakan dulu. Saya fotokopikan sendiri. Wah, difotokopikan sendiri. Karena yang nyuruh presiden. Ya kan? Selesai fotokopi dikembalikan. Pak, udah selesai. Bahkan apakah ada lagi, ditawar lagi. Apakah ada lagi perintah dari Bapak? Oh enggak, cukup deh. Pesan lagi mau pulang Bapak Presiden. Pak Presiden, kalau punya perintah-perintah lagi, nggak usah kemana-mana, ke saya aja. Senang disuruh presiden. Ya. Bahkan presiden sudah pulang, kita telepon sama teman kita. Kamu tahu nggak, tadi saya keluar disuruh fotokopi. Saya nurut, taat. Siapa yang minta fotokopi? Presiden. Bayangin, Anda sudah selesai, Anda masih dikasih tahu orang. Ya kan? Siapa itu presiden? Presiden itu siapa? Yang nyiptain presiden siapa? Yang menjadikan presiden hidup itu siapa? Allah. Bayangkan kalau yang merintah kita Allah. Kenapa kita nggak taat? Dia yang menentukan hidup mati kita. Dia yang menentukan sakit atau sehat kita. Dia yang menentukan kita di mana, bagaimana. Semua di tangan dia. Kenapa beliau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat? Allah memerintahkan kita agar taat. Kita tidak taat, bagaimana kita mau disebut berakhlak? Orang kalau dia sayang, pasti mencintai dan apa yang diperintahkan yang disayang, itu dilaksanakan. Kalau kita sayang sama teman kita, apa yang diminta dia? Welcome. Silakan. Itu taat. Disuruh apa? Hayu. Ya kan? Ada yang taat.
Apa? Sama istrinya ketika lama tidak hamil, kebetulan hamil. Di dalam hamilnya dia ngidam. Pingin bakso yang ada di Tanjung Priuk. Kira-kira bagaimana suami? Oh, taat. Langsung hujan-hujan pun berangkat. Karena apa? Sayang dengan yang dicintai. Apakah kita tidak cinta sama Allah? Tapi kenapa tidak taat? Kan aneh. Aneh bin ajaib. Kalau aneh saja masih mending. Aneh bin ajaib. Bayangkan. Disuruh oleh presiden fotokopi. Senang. Bahkan selesai dibicarakan. Kita disuruh sholat. Selesai. Wurr. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung pegang handphone. Dikasih tahu orang lain. Temanku, tahu nggak? Tadi saya barusan ngadep siapa? Ngadep Allah. Harusnya kita kan sayang. Kita senang. Karena apa? Hari itu kita bisa sholat. Kita bisa berdialog dengan yang menciptakan. Tapi apakah kita taat? Tidak. Bahkan sholatnya dengan ogah-ogahan. Bangunnya dengan berat. Dengan susah. Bagaimana mau disebut berakhlak? Tidak ada sedikit pun akhlak. Alangkah sedih. Inilah manusia lupa. Ada yang mengatakan kalau kita lupa sama teman, lupa kacang akan kulitnya. Lah, kalau kita lupa sama Allah gimana? Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan, Allah yang menjadikan kita sehat, kita sakit. Hari ini kita bisa duduk. Setahun lalu, apa yang terjadi? Habib sakit. Ya kan? Siapa yang memberikan? Allah. Sekarang diberi sehat. Alhamdulillah, taat harus ditambah. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kita memuliakan Allah. Ya, karena apa? Katanya sayang. Nyebut aja tidak. Bagaimana taat? Allah nyebut ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Lah, taat sama Allah kagak, taat sama Rasul enggak. Tapi pengennya disebut orang berakhlak. Ini ngawur. Ini orang yang tidak mempunyai satu ketetapan atau sesuatu ajaran yang benar. Maka kita harus taat. Setelah tadi kita mensyukuri nikmat. Nikmat ini sangat banyak. Bahkan Anda tidak bisa menghitung nikmat. Sekarang bayangin, kita dikasih antaran dari tetangga saja. Waduh, terima kasih. Bahkan kita balas antaran itu. Apa? Diantar. Kalau dia nganterin apa? Roti. Kita punya apa di rumah? Buah-buahan. Kita kirim balik. Sebagai rasa terima kasih. Lah, kita udah diberi apa sama Allah? Apa balasan kita? Allah yang minta taat kepadaku, taat kepada Rasul. Barang siapa yang taat pada Rasul, dia telah taat kepadaku. Banyak ayatnya. Kita masih ragu. Berarti kita sekarang ini ngaca. Lihat ini. Apakah kita sudah termasuk berakhlak atau belum? Jauh sekali. Dari apa yang telah dicirikan orang berakhlak di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita lihat akhlaknya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sujud, semakin taat, semakin sujud. Itu bukti syukur. Semakin diberi, bayangkan, Rasulullah itu diberi sakit. Iya, bahkan sakitnya itu sampai melebihi daripada sakit yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang lain. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ujian yang paling berat adalah para Rasul. Di antara ujian para Rasul itu, aku yang ujiannya paling berat. Kemudian para Nabi, kemudian para Khalifah, kemudian para awliya sholihin, at-tabi'in, ila yaumiddin. Itu urutan orang-orang yang diuji. Rasulullah diuji dengan apa? Sakit. Padahal dia manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi? Beliau syukur. Beliau semakin taat.
taat. Bahkan beliau itu kalau lihat ada awan yang gelap, beliau itu ketakutan. Ketakutan. Padahal dia orang yang dimuliakan Allah, diciptakan langit, bumi, awan untuk dia. Tetapi dia justru semakin takut. Siapa yang paling mulia? Yaitu yang paling takut kepada Allah. Taat. Ayolah, jangan kita repot. Jangan kita susah. Kita berikan keberkahan, kemuliaan. Agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah. Orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah. Karena syukur kita. Allah akan menambah semakin banyak. Semakin disyukuri, semakin ditambah. Semakin kita taat, semakin dicintai oleh Allah. Kini ketaatan ini mulia sekali. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu sujud, ketika beliau sholat, sebagaimana dikatakan tadi dalam ayat Inna a'tayna kal kautsar. Allah telah berikan kenikmatan yang sangat banyak. Termasuk kepada siapa? Rasulullah. Bagaimana balasan beliau? Sehingga beliau itu sholat. Padahal dia itu maksum loh. Nggak punya salah. Nggak ada salahnya. Tapi ibadahnya semakin taat. Semakin hari, semakin taat. Dari ahli tafsir mengatakan, kenapa Rasulullah beristighfar? Mengucapkan astagfirullahaladzim. Apakah ada kesalahan? Bukan kesalahan. Tetapi Rasulullah mengucapkan istighfar itu, ahli tafsir mengatakan bahwa apa yang dijalanin kemarin itu hari ini lebih baik. Sehingga beliau melihat apa yang telah dia lakukan kemarin. Beliau beristighfar. Minta maaf sama Allah. Semakin hari semakin naik. Semakin bersyukur. Semakin ditambah. Semakin taat beliau. Sehingga beliau itu sholat sampai bengkak kakinya. Rasulullah, orang yang maksum kagak ada salah. Orang yang diciptakan langit dan bumi karena dia. Dia sholatnya sampai bengkak kakinya. Lah kita bagaimana? Jauh api daripada panggangan. Jauh sekali. Alangkah sayang. Harusnya kita semakin hari semakin taat sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh, kemudian Sayyidina Aisyah istrinya sampai negur, melihat tidak tahan, tidak tega melihat apa yang terjadi, yaitu suaminya bengkak kakinya karena sholat. Kemudian ditanya kepada suaminya, ya Rasulullah, kenapa? Bukankah engkau ini maksum? Bukankah ini Rasul? Bukankah diciptakan langit bumi ini karena engkau, ya Rasulullah? Engkaulah orang yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah. Kenapa engkau ibadah kok sampai bengkak kakinya? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Rasul. Subhanallah. Masih kurang kata beliau. Apa aku tidak boleh aku diberikan kenikmatan itu? Dipilih oleh Allah sebagai Rasul. Apa? Bayangkan menjadi wakilnya Allah di muka bumi loh. Rasul itu artinya apa? Pesuruh Allah, utusan Allah di muka bumi, berarti wakilnya Allah. Dia mengucapkan amanat Allah, menyampaikan amanat Allah. Oleh karena itu kita kalau mau milih, otomatis yang dipilih adalah yang terbaik. Anda mau utus sebagai wakil Anda, otomatis Anda pilih dong orang yang terbaik, yang bisa dipercaya, yang mulia. Inilah siapa yang terbaik? Rasulullah. Tetapi dia ibadah ketaatannya kepada Allah, tidak ada satupun yang bisa menyamai. Subhanallah, maha besar Allah. Inilah contoh yang mulia. Semakin dia hari semakin taat. Semakin hari semakin taat. Bertambah ketaatannya dia sampai menjadi orang memuliakan melihat apa yang beliau lakukan. Bahkan istrinya saja sampai kagum.
melihat ketaatan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ketika beliau wafat, datanglah sahabat yaitu masih keponakan Sayyidatu Aisyah. Hai bibiku, tolong ceritakan kepadaku apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Apa jawab Sayyidina Aisyah? Huwal Quran. Dia itu seperti Quran. Semua yang di dalam Al-Quran dia amalkan semua. Itulah sifat-sifat beliau. Bukankah dia seorang maksum? Benar. Dia semakin taat sebagaimana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia semakin berakhlak. Setiap hari bertambah akhlaknya semakin baik. Setiap hari syukurnya semakin banyak. Setiap hari taatnya semakin mulia. Subhanallah, subhanallah. Bahkan Allah mengatakan, janganlah kau berbuat yang melampaui batas. Jangan, udah cukup. Apa yang kamu berikan, jangan memaksakan diri. Sampai kakinya bengkak. Tetapi beliau selalu menjawab dengan apalah aku abdan syakur. Syukurnya semakin banyak. Ini caranya. Kita semakin diberi sama Allah. Apa yang kita lakukan? Kita semakin umur, alhamdulillah. Lupa orang mengucapkan alhamdulillah ketika dia berulang tahun. Diberi umur panjang oleh Allah. Lupa. Kenapa? Bukankah ini pemberian dari Allah? Syukurlah. Tapi lebih banyak motong roti, niup lilinnya. Itu nggak akan lupa. Nggak lupa. Bahkan dia mengatakan apa? Malah mereka berbuat syirik, kata Allah. Kenapa? Dia mengatakan ini karena bintang. Saya menjadi begini ini karena bintang saya Virgo. Bintang saya Libra. Nah ini kan ngawur. Malah kufur, nikmat. Mereka menyekutukan aku dengan lain. Allah mengatakan alangkah sayang. Harusnya semakin dibukakan itu kebaikan. Pintu-pintu nikmat. Itu harusnya semakin syukur. Bahkan malah menjadikan apa? Menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surat 39. Ayat 8. Surat Az-Zumar. Surat 39. Ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 8. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Kita kesulitan. Udah otomatis. Mau kemana? Pasti kembali kepada Allah. Allah yang bilang. Orang kalau lagi kesusahan, pasti balik kepadaku. Tetapi tidak taat. Tidak. Karena sulit, minta tolong. Otomatis. Gak usah ditanya. Orang kalau lagi kesusahan kemana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi nanti kalau kenikmatannya sudah dikasih sama Allah, lupa. Bahkan bukan cuma lupa. Oh, sekarang duit saya lagi banyak. Kenapa? Karena bintang Scorpio bulan ini duitnya lagi ditambah. Tuh, karena bintang. Oh, saya jadi sehat. Kenapa? Saya barusan pergi ke dokter Bridgebode. Dokter Bridgebode itu membuat saya sehat. Lupa bahwa itu pemberian Allah. Malah kita apa? Malah kita syirik. Kita katakan kesehatan itu dari dokter. Kesehatan itu dari suplemen. Kesehatan itu dari apa semua. Padahal itu pemberian dari Allah. Tetapi manusia lupa. Apa kata Allah? Bersenang-senanglah kalian sementara waktu. Kalian ini adalah penghuni neraka. Inilah orang yang tidak berakhlak. Tidak bersyukur, tidak taat. Kalau dikasih syukur, kemudian kembali semakin taat. Tidak bisa dipisahkan antara syukur dan taat.
Kalau kita bersyukur ya harus taat. Kemudian kita lihat lagi, apalagi sekarang orang-orang yang sudah pinter. Dia mengambil S1, S2, S3, bahkan S4, S5, dan S lilin. Sampai S doger. Dia merasa dirinya kalau sudah dikasih SSS, merasa hebat. Kemudian apa yang terjadi? Kita lihat kalau yang SSS-nya sudah banyak. Mereka begitu dikasih musibah, apa yang terjadi? Kita lihat surat 39, masih tetap. Ayatnya 49. Surat 39, Az-Zumar masih, ayatnya 49. Kita dengerin ini. Orang yang merasa dirinya pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 39 ayat 49. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Bayangkan. Allah tahu walaupun lu pinter kayak apa, kalau sudah dikasih musibah, mau kemana? Tadi kemana? Allah nggak Pak, mau kemana? Allah bilang, kan itu dalam Al-Quran. Waqifuhum. Berhenti. Kalian mau pergi kemana kalau udah dapat musibah gini? Mau nggak mau balik sama Allah. Walaupun dia pinter S2, S3. Ini manusia. Cuman dia lupa kalau sudah kesulitannya dilihat. Sama Allah diberi. Kesehatannya dihilangin. Dia malah mengatakan apa? Oh, suami saya tadi membuat apa? Ramuan. Karena kepintaran dia, akhirnya apa? Dia sehat. Dia menyekutukan Allah. Kesehatannya itu karena kepintaran suami. Karena dia S7, S8. Apa kata Allah? Celakalah dia. Mereka ini adalah orang yang kufur, yang celaka. Mereka merasa akibat daripada kepinterannya. Azab Allah yang datang. Janganlah, ayo, ini caranya berakhlak. Banyak di antara kita ini yang lupa dengan akhlak. Inilah yang dikatakan oleh Allah Al-Quran, apa yang diajarkan Rasulullah yang pertama. Apa yang diajarkan Rasulullah? Dari sejak diangkat jadi Rasul, di Gua Hira, umur 40 sampai 53 tahun, pindah ke Madinah. Apa kata Rasulullah? Aku diajarkan, belum sholat. Belum sholat itu setelah Isra dan Mi'raj. Selama 13 tahun, ngapain? Selama 13 tahun, aku diminta untuk mengajar akhlak. Akhlak dulu. Bukan sholat dulu. Bukan ibadah dulu. Bukan. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah, apa duluan? Selama 13 tahun, tidak ngajar sholat. Tidak ngajar dagang, zakat. Nanti puasa. Nanti. Yang penting apa dulu? Akhlak. Ini yang utama. Tetapi kenapa sekarang akhlak begitu hilang? Seperti ditelan oleh bumi. Kalah semua. Kita mau cari sekarang orang yang berakhlak. Sulit. Bahasa Belandanya angelun. Angel. Susah. Ini orang yang berakhlak kita butuhkan. Pemimpin yang berakhlak. Remaja yang berakhlak. Pedagang yang berakhlak. Semua sudah dicontohkan Rasulullah. Rasulullah pemimpin. Kurang apa lagi? Rasulullah panglima perang. Sudah ditunjukkan contoh. Rasulullah apa? Pemimpin rumah tangga. Semua di dalam Rasulullah itu dirinya. Semua ada contoh. Kita tinggal nyontoh saja. Kita tinggal nyontoh. Bayangkan Rasulullah itu orang paling kaya. Kalau ada sekarang orang kaya, uangnya lebih diutamakan untuk fakir miskin, selalu dianggapnya apa? Orang itu gila. Ngapain mereka lebih mengutamakan sedekah daripada rumah tangga? Apakah Rasulullah nggak punya rumah tangga? Ada. Tapi yang tanggung jawab siapa? Rasulullah. Karena dijamin oleh Allah, kalau rezeki
selamat, tidak akan mati. Nggak ada. Rasulullah orang yang paling kaya kalau kita lihat habis perang, apa ini? Seluruh harta rampasan itu milik Allah, milik Rasul, milik keluarga. Tapi apa yang didapat oleh Rasulullah? Bayangkan berapa ratus ton emas yang diperoleh Rasulullah dalam waktu satu malam. Tetapi apa? Malam itu juga semua dibagi. Untuk apa dibagi? Syukur. Apa Rasulullah nggak kepingin beli onta 1000 onta, beli rumah yang besar? Apa yang dilakukan Rasulullah? Bayangkan justru membantu banyak orang. Sehingga sampai apa disebutkan, inilah akhlak yang mulia. Orang-orang kepala suku itu, aku belum pernah lihat manusia lebih berakhlak dari dia. Karena akhlaknya Rasulullah menjadikan orang banyak masuk Islam. Itulah yang utama. Karena akhlak beliau yang tinggi, ketaatan dia yang tinggi, bersyukurlah dia dengan membagi. Bahkan beliau pernah satu saat, karena rumahnya di bawahnya itu pasir, bukan lantai, bukan keramik. Salah satu uang dinar itu ada yang jatuh. Ketika beliau selesai sholat subuh, Rasulullah tidak biasanya, beliau langsung berdiri, masuk ke dalam rumahnya. Karena ada satu uang yang jatuh. Maka cepat-cepat diberitahu oleh malaikat. Di dalam rumahmu itu ada satu uang koin yang belum kamu bagikan. Cepat-cepat diambil, dibagikan. Agar menjadi rasa syukur yang mulia. Ini yang dicontohkan oleh beliau. Inilah akhlak terlebih dahulu. Belum sholat, belum. Belum yang lain-lain. Tapi yang diajarkan akhlak bagaimana orang-orang itu menjadi orang-orang yang mulia. Inilah keberkahan, kemuliaan daripada yang dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau mencontoh siapa lagi? Kita melihat, oh ada ini si A, ahli pemikir, ahli ini, ahli ini. Ahli-ahli siapa yang lebih mulia dari Rasulullah? Yang lebih pandai dari Rasulullah? 1400 tahun lebih yang lalu. Beliau telah memberikan apa? Memberikan satu pedoman-pedoman. Dari dahulu 1400 tahun lebih. Kepada kita. Bukan dia orang yang mulia. Dialah ahli dokternya para dokter. Dia telah memberitahu bagaimana keadaan tubuh manusia. Bagaimana sumber segala penyakit ada di mana. Ada di perut, kata beliau. Harus dijaga, harus dijaga. Sebagai rasa syukur. Caranya bagaimana? Ambillah yang halal. Belanjakanlah dengan halal. Masukkan segala sesuatu ke dalam perutmu dengan yang halal. Ini akhlak. Sebagai rasa taat. Kenapa? Karena diperintah Allah. Coba tadi, fotokopi saja diminta tolong presiden. Kita senang, bahkan kita kasih tahu teman-teman kita. Tadi saya nurut diperintah presiden di rumah saya. Bangga dan senang. Tapi kenapa Allah memberikan perintah untuk menutup aurat? Oh, perintah jelas. Seolah-olah perintah Allah itu, gua nggak denger. Ada loh orang Islam tapi yang nggak mau nutup aurat. Padahal orang besar, dikatakan besar, orangnya besar. Bukan anak kecil yang ngomong. Orang pintar. Tetapi apakah dia tahu? Tidak. Karena tidak diberi hidayah. Tidak dituntun oleh Allah dengan taufik. Sehingga dia mengatakan, aurat itu tidak perlu. Bayangkan. Padahal perintah jelas di dalam Al-Quran. Bukan hanya satu ayat. Tetapi karena tidak diberi oleh Allah akhlak, ya dia tak tahu. Pada sekolahnya S7. Tapi kalau tidak diberi oleh Allah, celakalah dia. Para hadirin bersyukur kalau Anda bisa mensyukuri nikmat Allah. Itu harus disyukuri. Sebagaimana dikatakan oleh orang aulia wanita Ar-Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau Anda ini bisa bersyukur kepada Allah, rasa syukur yang Anda lakukan itu harus disyukuri lagi. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Bayangkan dengan Anda tahu, Anda semakin menutup aurat. Apakah Allah semakin sayang? Udah pasti. Udah pasti. Karena apa? Taat. Kaitannya nggak bisa beda.
antara syukur dan taat. Kalau Anda semakin syukur berarti tunjuk bahwa Anda semakin taat kepada apa yang diperintah Allah. Enggak sulit, enggak. Bayangkan menutup aurat, menjaga dari penyakit itu. Coba kita lihat COVID-19. Dulu orang mau pakai cadar, wow, ada loh yang larang. Waduh. Sekarang Allah yang merintah. Dikasih cobaan begini, boro-boro perempuan, laki saja menutup dengan cadar. Bayangkan, semua dengan cadar. Kenapa? Cadar itu mencegah dari segala penyakit. Banyak penyakit. Kita masih ada yang sayang. Kenapa sekarang COVID masih menyebar di mana-mana? Coba tanya sekali-kali sama dokter lah, yang lebih paham. Dia lebih mengetahui. Hei dokter, ini COVID ini menyebarnya kemana? Coba tanya. Sekarang masih banyak yang tidak peduli dengan menutup. Tidak mau menutup. Apa yang terjadi? Maka masih tersebar. Bahkan semakin parah. Kalau apa yang saya lihat, apa yang saya pelajari, termasuk yang menjadikan menular itu apa? Rambut. Rambut itu juga ditutup. Laki-laki pakai kopiah lah. Pakai kopiah, menutup rambutnya. Perempuan pakai jilbab lah. Tutup auratnya. Karena apa? Ini termasuk, menurut pengetahuan saya, adalah tempat penyebarnya daripada virus. Coba tanya, mari kita tanya kepada ahlinya, agar kita mengetahui. Oleh karena itu Islam itu menutup, membersihkan itu 5. Wajah, ini harus dijaga. Berarti ada mulut, ada hidung, ada mata, iya kan? Iya, kalau wudhu apa yang dibersihkan? Wajah nomor pertama. Nomor 2 apa? 2 tangan sampai ke siku, bukan cuma pergelangan, sampai ke siku. Kemudian yang ketiga apa? Rambut. Kenapa rambut? Karena dia termasuk daripada yang menyebar virus. Kemudian yang keempat apa? Kaki sampai pergelangan telapak kaki. Pakai sendal dong, pakai kaos kaki dong. Coba kita lihat, kalau nggak percaya tanya sama dokter. Oke, kita lihat aja dokter dah, nggak usah nanya. Lihat, dia kalau masuk ruang operasi, ruang steril, takut dia juga ketularan. Apa yang dia kerjakan? Dia tutup wajahnya, dia tutup rambutnya, iya kan? Dia pakai kaos tangan, dia pakai kaos kaki. Inilah 4 hal dalam Islam harus berurut, itu yang kelima. Tidak mungkin ajaran Allah itu menyesatkan. Enggak. Cuman saya lihat sekarang masih banyak di antara kita yang tidak mau menutup aurat. Beruntunglah mereka yang pakai jilbab. Rambutnya juga terpelihara dari COVID-19. Mari kita tanyakan pada ahlinya. Apakah betul rambut itu bisa menyebarkan COVID? Ini yang tidak berani disebut. Padahal itu ajaran Islam yang baik, yang benar. Coba kita lihat kemarin saya ke rumah sakit waktu itu, kurang lebih sekitar 9 bulan yang lalu. Saya kontrol ke dokter. Saya kaget, rumah sakit bukan milik orang Islam, bukan rumah sakit Islam. Tapi saya tanya sama dokter, dokter ini rumah sakit menjadi rumah sakit Islam ya? Oh bukan, Beb. Loh kenapa? Loh kok Habib nyebut begitu, ada apa? Nah itu susternya pada menutup wajahnya, menutup rambutnya, mereka pakai jilbab semua, itu pakai cadar. Ketawa itu dokter. Iya, yang memerintahkan Tuhan Anda itu, agar kami tidak tersebar virus. Itu dikatakan oleh dokternya. Dia mengakui, bahkan dia sendiri, boro-boro suster saya sendiri sekarang menutup kepala saya, menutup wajah. Dia bicara dengan saya, dengan menutup kepala, dan menutup wajahnya dengan cadar. Laki-laki itu. Ini untuk apa? Kita semakin taat. Semakin kita taat kepada Allah. Agar kita bersyukur. Ini taat. Tetapi kalau kita tidak memahami, tidak menjalani,
Allah kirim ujian. Allah baru sedikit saja kirim wabah. Ngeri betul. Seolah-olah apa? Masya Allah, kayak sudah kiamat. Kayak sudah kiamat ini. Bagaimana perubahan ekonomi, perubahan sosial, segalanya berubah. Karena apa? Kalau kita taat, nggak mungkin. Allah janji kok. Siapa yang taat? Aku berikan negerinya. Baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh kemuliaan. Kalau negeri itu bersyukur. Kalau negeri itu memiliki ketaatan. Tetapi karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah, negeri itu aku buat apa? Miskin. Aku buat mereka ketakutan. Astagfirullah. Mudah-mudahan Indonesia terbebas dari itu. Kita dengarkan, kita lihat di dalam Al-Quran surat 16. Ayat 112. Alangkah sedihnya kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa yang terjadi? Ini adalah satu contoh negeri yang kaya raya, yang makmur, yang penuh dengan segala pemberian dari Allah dari tempat yang mana saja. Kita lihat tambang begitu berlimpah, tanaman di mana saja bisa tumbuh. Tetapi kalau tidak mensyukuri nikmat Allah, ini tidak berakhlak, berarti itu negeri. Maka akan jadikan dia miskin. Walaupun kaya raya, aku jadikan miskin. Dan aku jadikan mereka takut. Di mana-mana sekarang ketakutan. Apa saja takut. Mau megang takut, mau nyentuh takut, mau bicara takut, apa semua takut. Karena apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita dengarkan bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 16 An-Nahl ayat 112. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Stop. Allah memberi contoh sebuah negeri yang dahulunya aman tentram. Kalau orang nyebut zaman dahulu, jalan apa? Dalam keadaan negeri yang makmur, aman, sentosa. Wah, ini tadinya nikmat. Tidak ada kekurangan, tidak. Dulu kita namanya mau beli buah pepaya, nggak ada yang jual. Kenapa nggak ada yang jual? Karena di depan rumah saja kita sebar bijinya. Disebar, nggak usah ditanam. Tumbuh. Mau apa lagi? Dulu cabai, mau apa lagi? Semua disebar di kebun. Jadi, nggak ada sulit dulu. Nggak ada orang jualan di pasar itu. Kecuali dia mau beli dalam jumlah yang besar. Kalau sehari-hari orang ambil dari kebun. Pepaya ada, cabai ada, bawang ada, apa jahe ada. Apa semua ada. Karena dengan mudahnya negeri kita ditumbuhi. Apa saja tanaman. Dulu kita mau tahu namanya buah rambutan. Rapiah, rodiyah, marfiyah, gomliyah, namanya macam-macam. Di mana saja jenisnya macam-macam. Dulu ingat mangga, golek, mangga, gadung, mangga, aduh. Sampai menyebutnya saja, kita sulit jumlahnya. Kita lihat beras Delanggu, beras Klaten, segala macam, beras Indramayu, Banyuwangi, waduh, segalanya. Bahkan berasnya itu kalau dimakan sama sambal saja sudah enak. Sama sambal aja dimakannya udah seneng. Nasinya itu sampai disebut wangi. Nasinya aja, baunya aja wangi. Pulen, apalagi dicari sama orang. Sekarang ada beras, ada. Tapi semua dari Thailand. Beras Thailand, jeruk Thailand, pepaya Thailand, durian Thailand. Masya Allah. Apakah kita mesti harus kawin dengan orang Thailand? Janganlah. Apakah kita tidak ada di antara kita sampai untuk menikah saja harus cari orang Thailand, beras Thailand, semua durian Thailand. Subhanallah. Karena apa?
yang ada dulu di Indonesia habis. Mari kita syukuri nikmat kita ini. Ini perintah Allah. Kemudian apa ayat bunyinya tadi diteruskan? Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Disebabkan apa yang mereka selalu perbuat. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini akhlak. Mari kita orang Islam. Tidak usah berat-berat. Harus gembar-gembor kemana. Boleh. Tetapi yang paling bagus memberi contoh. Sebagaimana di dalam diri Rasulullah. Uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang sempurna. Beliau dakwah itu dengan tutur kata yang baik, lemah lembut, memberi contoh bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana caranya bersyukur. Beliau tidak mengucapkan sedikit pun kecuali sudah beliau perbuat. Sudah beliau perbuat. Kenapa kita para pemimpin kita tidak memberi contoh seperti Rasulullah SAW? Kalau nggak bisa seperti Rasulullah, ya minimal mendekatilah. Ayo kita jalankan ini. Nggak usah takut. Negeri kita bakal menjadi negeri yang mulia, yang makmur, sebagaimana dicontohkan di dalam Al-Quran. Akibat daripada apa? Bayangkan kita mau lihat tambang apa sih yang nggak ada di Indonesia? Semua tambang ada. Dan mudah lagi diambilnya. Nggak sulit. Kurang apa? Karena kurang apa yang diperbuat oleh mereka, tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah jadikan kemiskinan dan ketakutan. Sekarang kita termasuk negara yang kurang. Banyak hutangnya. Takut di mana-mana. Mau keluar rumah takut. Tinggal di rumah takut. Segala sesuatu ketakutan, ketakutan, dan ketakutan. Inilah, mari kita renungkan. Kita belajar saat ini. Atas apa dasar tadi? Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kurang percaya? Mau percaya sama siapa lagi? Ada yang bisa dipercaya lagi? Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, kalau kita orang Islam, kita punya Allah, kita punya Rasul, kita punya pedoman Al-Quran dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah hadis. Kita masih sedih, aneh. Aneh sekali. Kita kalau bicarakan tadi, semua problematik yang terjadi, ada penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan hadis. Nggak usah cari kemana-mana. Nggak usah. Inilah para saudara-saudara, ketaatan dan kesabaran saling melengkapi. Ini merupakan satu daripada azas dasar daripada akhlak manusia. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketaatannya tidak diragukan, bahkan sampai istrinya terkagum-kagum melihat ibadah beliau, walaupun beliau itu maksum, tidak punya salah, tidak pernah berbuat salah, tetapi ibadahnya semakin taat, semakin mulia, semakin sujud, semakin takut. Bayangkan ketakutan-ketakutan beliau kepada Allah. Beliau tidak takut kepada kaum kafir Quraisy yang akan menyerbu dia dengan puluhan ribu pasukan berkuda, pasukan onta, seluruhnya. Tidak takut. Tapi yang ditakutkan apa yang diturunkan oleh Allah. Beliau cepat-cepat melaksanakannya. Tidak pernah menunda daripada apa yang diperintah Allah. Itulah contoh yang baik. Kita bisa jadikan itu tadi contoh negeri. Bisa kita jadikan itu contoh rumah tangga. Tinggal kita mau mencontoh atau tidak. Kita jadikan itu contoh diri kita sendiri. Kita nggak usah menunjuk orang. Mari kita berbuat sendiri. Kita tunjukkan kita umat Islam. Kita tunjukkan dengan akhlak yang baik. Kita mendengar ada Al-Quran yang dibakar. Kesian mereka itu.
Karena dia tahu di dalam Al-Quran tidak ada salahnya. Di dalam Al-Quran itu kebenaran semua. Saking kebenarannya mau cari kesalahan nggak ada, itu ada yang bakar. Kesian. Al-Quran itu dari aku, kata Allah. Aku yang akan memeliharanya. Jangan sampai gara-gara itu akhirnya kita celaka. Kalau kita membela Al-Quran, kita tunjukkan bahwa apa akhlak yang ada di Quran terjadi pada diri kita. Kalau setiap Anda sudah taat kepada Allah, Anda sudah mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Kita nggak usah harus membunuh orang itu, mencari-cari dan sebagainya. Nggak usah kita tunjukkan akhlak kita. Siapa yang berani mengatakan bahwa Al-Quran itu ada salah? Allah yang menantang. Hei sekalian manusia, bersekutulah dengan seluruh makhluk untuk mencari satu saja daripada ayat Al-Quran yang salah. Tentu kalian tidak bisa dan pasti tidak akan bisa. Allah masih nantang sampai ini hari. Karena apa? Tidak perlu diragukan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang saya sampaikan tadi? Simpel kok. Saya tidak ambil seluruh ayat. Tidak. Hanya sedikit daripada beberapa ayat. Kalau kita sebutkan ayat-ayat semua, nggak habis 2 hari 2 malam. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam waktu yang singkat ini, inilah kenapa ini pelajaran penting sekali. Akhlak. Kita tunjukkan kepada pemerintah Republik Indonesia ini, bahwa setiap orang Islam mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita contohkan. Kita tidak usah saling mencaci maki. Stop! Berhentikanlah caci maki. Kita saling bersaudara. Allah yang menjadikan kita persaudaraan ini. Tinggal kita taati saja. Ini kembali lagi kepada taat Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pelajaran akhlak ini di antara 8 dasar daripada akhlak. Baru saya sampaikan 2. Masih ada beberapa lagi yang insya Allah kita bahas di hari Senin yang akan datang. Kalau Allah beri kita umur panjang, sehat walafiat. Tentu insya Allah kita akan bertemu lagi. Tidak usah diberi undangan lagi. Tidak usah diberi pedoman lagi. Tidak usah diundang lagi melalui WA grup dan sebagainya. Setiap Senin insya Allah jam 4 sore. Insya Allah kita hadir. Kalau ada halangan, kita akan beritahu justru diumumkan. Tapi kalau tidak diumumkan, berarti setiap Senin, di channel yang sama, di hari yang sama, dan jam yang sama, insya Allah kita selalu membahas ayat-ayat Allah, dan insya Allah kita mendapatkan keberkahannya. Sampai di sini dulu, saudara-saudaraku Majelis Taklim Khair yang dicintai dan dirahmati Allah. Anda tidak akan ragu bahwa setelah saat kita pengajian ini, seluruh dosa Anda diampuni oleh Allah. Anda akan diangkat derajatnya, diberi kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita minta kepada host kita untuk membacakan apa pertanyaan-pertanyaan, dan silakan yang ingin bertanya memberitahu kepada host atau dengan memberikan chat tanda tangan untuk dia berbicara langsung juga boleh. Silakan Mbak Debbie. Di chat belum ada, Bib. Chat belum ada. Silakan dibuka daripada unmute-nya supaya mereka bisa bicara langsung, Mbak Debbie. Iya, silakan bisa dibuka. Silakan, chat sudah dibuka. Silakan langsung tanya saja. Silakan siapa yang mau memanfaatkan waktu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Fan, silakan, Pak. Gini Habib, bagaimana kan untuk akhlak itu kan meyakini di kita menjadi sesuatu yang lebih baik, Habib. Gitu kan. Ya. Bagaimana bisa kayak seperti Habib begitu pada saat berdoa kan, Masya Allah yakinnya itu bagaimana ya Habib, cara kita pada saat kita berdoa ikut meyakini kayak seperti Habib berdoa gitu loh, Habib. Berakhlak pada saat kita berdoa kepada Allah. Ya. Ya, Habib. Makasih ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah mengatakan ta'allamul yakin. Belajarlah ilmu yakin.
Kita disuruh belajar. Bagaimana belajar yakin? Agar Anda belajar yakin itu, kata Rasulullah, duduklah kepada orang yang yakin. Sehingga nanti Anda akan jadi yakin. Duduk sama yakin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Duduklah sama orang yang benar, yang yakin kepada Allah. Nanti kalian juga akan jadi yakin. Itu perintah Allah, perintah Rasul. Ta'allamul yakin, belajar. Memang harus dipelajari, Mas. Kalau tidak dipelajari, tidak. Saya dulu duduk dengan guru saya. Wah, guru saya itu penuh dengan keyakinan. Tidak pernah dia ragu. Yakin, yakin, yakin. Kenapa kita tidak yakin? Rasulullah aja ngajarin yakin. Lihatlah burung itu. Burung itu pagi-pagi nggak punya GPS, nggak punya handphone. Dia berangkat perutnya kosong. Pulang temboloknya udah penuh, dia udah makan lagi. Tinggal temboloknya dia serahkan pada anak-anaknya. Dia bisa membagi. Anda ragu, masih kalah dengan burung. Kenapa Anda tidak yakin dengan doa Anda? Allah itu dekat kok. Allah cinta sama saya. Yakin. Tidak ragu lagi. Kepada orang kafir aja, Allah sayang kok. Kepada iblis yang sudah ingkar kepada Allah, Allah masih menerima doanya. Coba lihat di dalam Al-Quran. Ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, kemudian iblis mengatakan apa? Aku berhenti dan aku memohon kepada Allah. Ya Allah, aku terima Engkau telah mengeluarkan aku dari surga. Tetapi aku mohon kepadamu, jadikanlah aku adalah hamba yang terakhir. Umurnya paling panjang. Minta dipanjangkan umurnya. Kemudian apa? Engkau termasuk orang yang paling terakhir. Setan saja, iblis. Itu yang tidak taat sama Allah, yang tidak sholat, yang mencelakakan orang. Doanya saja masih diterima oleh Allah. Masa kita ragu, Van? Itu diberikan oleh Allah. Ini dikasih contoh, ini ayat Quran. Ayat Quran. Kenapa kalian ragu, kata Allah? Kenapa kalian masih ragu? Allah sudah jamin rezeki kita, tetapi kita nggak percaya. Kita lebih percaya sama perbintangan. Kalau bintangnya sudah mengatakan rezekinya hari ini, dia percaya. Tapi kalau Allah yang ngomong, Allah udah bilang, rezekimu tidak bisa digigit orang lain. Semua yang melata itu aku jamin rezekinya. Kita nggak percaya. Kenapa? Karena kita penuh ragu-ragu. Musuh daripada yakin adalah ragu. Oleh karena itu kalau Anda belajar mengenai ragu-ragu atau dhon, prasangka, nanti kita bahas. Itu pelajaran di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hampir-hampir saja babnya termasuk bab yang paling panjang. Janganlah ragu-ragu. Allah kasih tahu kalau Anda ragu-ragu, teman Anda adalah setan. Kalau Anda yakin, itu Allah yang akan memberi petunjuk lewat hati kita. Yakinlah. Waman ya tawakal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, pasrah, yakin dengan Allah, Allah akan beri dari tempat yang tidak disangka-sangka. Percaya nggak sama Al-Quran? Kalau kita yakin dengan Al-Quran, apa yang diberikan oleh Rasulullah, kenapa kok kalian ragu? Kalau nggak percaya, coba lihat. Di dalam pembukaan Al-Quran, Ivan, Allah mengatakan apa? Alif, Lam, Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab suci Al-Quran ini. Tidak ada salahnya. Tidak ada ingkarnya. Tidak ada bohongnya. Tidak ada. Itu pertama kali ayat. Kenapa kalian masih ragu? Masih nggak percaya dengan Al-Quran? Itulah jadi aneh manusia itu. Percaya sama kata dukun, kata dokter, betul, nasihatnya perlu dipertimbangkan. Tapi bukan satu kebenaran yang mutlak. Berapa banyak orang sudah divonis oleh Allah. Dokter pun sudah angkat tangan. Ternyata masih segar.
Kenapa? Percaya sama siapa Anda ini? Allah yang bilang, fa'idha maritu fahuwa yasfi. Kalau mereka sakit, aku Allah yang nyembuhkan. Jangan ngakuin dokter. Gitu kira-kira, Pak. Belajarlah. Ta'alamul yakin. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Ta'alamul yakin. Al-yakinu al-imanu kulluh. Yakin, di dalam yakin itu, seluruh iman itu ada di situ. Al-yakin al-imanu kulluh. Yakin itu iman semuanya itu adanya di yakin. Kalau Anda sudah yakin, semuanya selesai masalah. Masalahnya kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi. Tetapi cuma di mulut, tidak di dalam hati. Itu kira-kira kuncinya sedikit, Mas Iwan. Makasih Habib. Ada lagi, silakan. Pak Jimmy tuh Bib, raise hand. Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy, langsung saja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Mas Jimmy sehat walafiat. Amin, amin. Terima kasih, Habib. Habib, tadi saya sedang banget dengar mengenai akhlak. Seringkali atau kadang-kadang kita mendengar bahwa orang non-muslim itu berakhlak lebih Islam atau lebih seperti muslim daripada orang muslimnya sendiri, Habib. Ya. Boleh nggak dijelaskan, Habib, ini apa seperti itu gitu, Habib? Ya. Maaf Mas, bagus pertanyaannya. Kenapa? Bukan berarti semua lah, jangan. Banyak orang Islam yang berakhlak. Cuman ada orang yang mengatakan, ada di antara orang-orang non-muslim, tapi akhlaknya kok akhlak muslim. Itu diadakan survei, Pak. Di dalam kitab Cara Mencintai Rasul, yang dikarang oleh Rektor King Abdul Aziz University. Ketika beliau sedang kuliah di Inggris, beliau mengadakan survei. Apa survei beliau? Beliau mengelilingi setiap rumah-rumah yang ada di Inggris. Apa surveinya? Apakah engkau percaya dengan Rasulullah? Banyak mereka mengatakan tidak, kami tidak muslim. Kemudian apakah Anda mengenal Rasulullah? Tidak ada satupun, seluruh jawabannya mereka mengenal. Dari mana ketika ditanya di survei? Di mana Anda mengenal muslim Rasulullah ini? Kami setiap rumah, saudara-saudara kami, teman-teman kami, selalu ada cerita, yaitu kitab yang menceritakan mengenai sejarah, mengenai biografi Nabi kalian, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Setiap rumah di Inggris disurvei oleh Rektor King Abdul Aziz, saya masih ada datanya. Saya ada bukunya. Anda bisa lihat. Setiap rumah minimal 2 atau 3 buku mengenai biografi daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tingkah laku, mereka ditanya, kenapa kalian mempunyai buku? Itu hasil survei selanjutnya. Apa kata mereka? Tidak ada di muka bumi ini yang bisa memberikan contoh yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga salah satu pengarang, Mark, ini dikatakan oleh The 100 The Greatest Man, 100 orang terbaik di muka bumi, itu dikarang oleh saudara Michael Hart. Michael Hart, lengkapnya begitu. Michael Hart. Apa kata beliau? Tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih baik akhlaknya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa mencontoh. Tidak ada manusia bumi ini yang lebih baik daripada nabinya orang Islam. Padahal dia nggak Islam sampai ini hari. Itu Mas Jimmy. Jadi kenapa mereka mempraktekkan? Karena dia tahu itulah kebenaran. Bahkan Rasulullah itu tidak ada salahnya mereka mengetahui. Bahkan mereka orang kafir itu kalau nitipkan segala sesuatu amanat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena dia tahu dia benar, tapi suruh ngakui agamanya. Tidak bisa. Kenapa, kata Allah? Kalian nggak usah suruh-suruh mereka masuk Islam. Aku tidak bukakan pintu hati. Hak Allah, Allah Maha tahu, Mas. Jadi walaupun mereka tidak Islam,
Tapi mereka mencontoh Nabi kita. Kenapa? Emang itu yang terbaik. Bayangkan kalau kita lihat suami istri, Mak. Rasulullah itu paling tanya, ya Rasulullah paling nikmat, paling mulia di muka bumi itu apa? Ada 3. Saya bisa menikah. Kemudian apa? Paling cinta sholat. Kemudian yang ketiga wangi-wangian. Coba kita lihat, Mas. Kenapa kita orang Islam jarang yang seneng wangi-wangian? Kalau ada wangi-wangian aja langsung disebut syirik, pedupaan. Wow, padahal aromaterapi. Itu yang dicintai Rasulullah. Mereka mencontoh. Coba lihat kalau kita di luar negeri. Rumah-rumah orang non-muslim. Baunya malah lebih wangi. Kenapa? Karena mereka mencintai Rasulullah. Coba kalau Mas Jimmy masuk rumah, kemudian istri sudah memberi wangi-wangian, aromaterapi, wangi baunya rumah. Begitu Mas Jimmy masuk rumah ngapain? Langsung marah. Nggak bisa orang marah itu mencium wangi. Anda begitu mencium wangi, langsung senyum. Itu perintah Rasul, Mas. Tetapi kenapa? Tinggal yang melaksanakan siapa saja. Silakan. Sebab Rasulullah itu adalah apa? Milik seluruh makhluk di muka bumi. Bahkan jin saja itu menjadikan Rasulullah adalah Rasul. Ada jin yang mengikuti Rasul, ada yang tidak. Demikian juga manusia. Tetapi kalau dia berpikir menggunakan akalnya, tidak mungkin, Mas. Karena beliaulah contoh yang terbaik di muka bumi. Perkara yang mempraktekkan, siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Coba kita lihat yang namanya hak asasi manusia. Itu ngambilnya hukum-hukum hak asasi manusia, ngambilnya dari mana? Dari Al-Quran. Boleh tanya Mas Jimmy. Mereka dari Al-Quran. Coba Anda lihat di proyek NASA yang ada di Amerika. Di dalamnya ada apa? Al-Quran Center. Mari kita lihat. Kita lihat aja di Google dah, nggak usah jauh-jauh. Anda buka Pangeran Charles ketika beliau menutup lustrum ke-25. Ya, universitas yang dibuat oleh dia, universitas ternama di dunia. Yang ada di Inggris. Dia mengadakan lustrum yang ke-25. Pangeran Charles berpidato. Apa pidato, isi pidato Pangeran Charles? Siapapun manusia di muka bumi yang tidak mengikuti kitab sucinya orang Islam, mereka sesat. Karena kebenaran semuanya ada di dalamnya. Coba lihat. Apa Islam tidak bangga, malah kita tidak mau mencontoh. Nah kan salah. Oleh karena itu kita sudah ada pelajaran akhlak. Tetapi kalau pelajaran akhlak ini tidak semua bisa nerima, kecuali dibukakan hatinya oleh Allah. Siapa yang terpilih? Itulah yang mau belajar. Tapi kalau nggak mau, ya silakan. Tapi anehnya justru kita takut. Saya pernah ngajar, Mas. Di Jakarta International School. Di JIS. Saya ngajar. Di mana-mana, Pak. Di Matahari. Di Bintaro. Boleh dilihat, saya masih ada bukti-buktinya. Saya ngajar di mana daerah Fatmawati, itu ada sekolah juga. Saya waktu itu membawa permen coklat, Pak. Karena untuk menarik hati mereka. Banyak orang non-muslim, Pak, yang di sekolah suruh les sama saya. Datang ke rumah saya, anaknya dikawal untuk les kepada saya. Minta pelajarannya apa? Akhlak. Mereka bukan orang muslim, bukan keluarganya bukan muslim. Anak itu bukan muslim. Tapi tolong Beb, ajarin akhlak. Apa yang dibimbing oleh nabinya Habib. Beliau mengatakan, orangnya sampai sekarang masih ada. Anda kalau mau ketemu, boleh kayak ketemuin. Mereka belajar. Ketika saya mengajar di sekolahan, di JIS dan sebagainya itu, saya membawa permen coklat. Waktu itu saya bawanya Silver Queen, Mbak. Silver Queen. Saya bawa, tujuan saya untuk apa? Supaya mereka jangan kaku, karena saya pakai kopiah, pakai gamis. Supaya mereka tidak ketakutan, supaya rileks. Saya datang, saya bagi permen coklat itu. Ternyata tidak ada yang mau menerima. Saya heran. Saya tanya, kenapa kalian nggak mau nerima? Saya tidak mau nerima
dari orang yang tidak saya kenal. Hah? Oh, karena mereka belum kenal sama saya. Kemudian salah satu suster yang ada di situ, beliau mengatakan, Habib, kalau Habib mau membagikan, tolong permen coklatnya kasih saya saja. Nanti saya yang bagi. Oh ya Bu, silakan. Saya kasih permen coklat itu. Kemudian sama ibu itu dibagi. Mereka makan. Subhanallah. Itu dari mana? Dari hadis. Kata si suster. Itu saya ajarkan, itu adalah hadis Nabinya Habib. Jangan kita menerima satu dari orang yang asing. Yang kita tidak mengenal dari mana barang itu. Bagaimana? Itu perintah Rasul. Tapi mereka mengamalkan. Itu pengalaman saya sendiri. Kemudian saya juga mengajar, Pak. Di sekolah-sekolah negeri, SMA 6, SMA, banyak. Yang di Jakarta ini yang saya ngajar. Selama saya, sudah hampir 30-40 tahun saya ngajar. Di antaranya sekolah-sekolah, ada Al-Azhar, Al-Ishar, banyak. Di antaranya saya ngajar di salah satu sekolahan yang ada di Fatmawati. Saya tidak sebut sekolah. Ketika saya ngajar, ya Allah, saya ngajar di JIS membawa permen. Masa di tempat sekolah-sekolah yang begini saya nggak bawa juga. Akhirnya saya beli juga. Saya bawa permen itu, saya taruh di plastik, saya letakkan di meja. Setelah itu saya memperkenalkan diri. Kebetulan saya ini mau ke toilet. Saya minta izin sama guru yang ada di situ. Guru itu nganterkan saya ke toilet. Sambil nganterin saya, dia keluar bersama saya. Maka saya balik, Pak. Itu permen coklat yang di atas meja sudah habis. Sudah habis, Pak. Belum saya kasihkan, belum. Ya, silakan, Bapak. Kita memang boleh mengatakan, tapi jangan kalian harus gelus dada. Kenapa sekarang anaknya Mas Jimmy, yang bapaknya Islam, ibunya Islam, kenapa pelajaran ini harus kita mengambil contoh dari orang non-Muslim? Marilah, itu Nabi kita yang dicontoh. Tetapi kita semakin membanggakan orang lain. Padahal itu semua sumber daripada akhlak, sumber daripada ilmu ketahuan, adanya dari Al-Quran dan hadis. Kira-kira ini sedikit gambaran, Mas Jimmy, jangan kaget. Ini praktek apa yang telah saya lakukan sendiri, bukan kata orang. Kira-kira demikian, Mas Jimmy. Masya Allah, terima kasih Habib. Jadi tergantung hidayah juga ya Habib ya. Nanti, gimana Mas? Jadi tergantung hidayah juga ya. Baik. Oh iya Pak, semua itu dari Allah. Bahkan Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, janganlah kalian mengajak mereka masuk Islam, nggak usah mereka berat-berat untuk mereka menjadi Muslim. Surat ke-10 Pak, ayat 99 dan 100. Sebab tidak ada semua orang itu bisa menjadi orang Muslim, kecuali atas izin aku. Bahkan Allah mengatakan, aku ini Tuhan. Aku bisa menjadikan semua orang ini baik. Aku bisa menjadikan semua orang ini satu agama. Aku bisa menjadikan semua orang itu satu suku. Satu bahasa. Tetapi aku ciptakan bersuku-suku dan berbahasa macam. Agar kalian saling mengenal. Allah berkehendak, Mas. Jadi Anda jangan tanya, kenapa Allah bagi si A tidak membagi si B. Allah Maha tahu. Anda jangan menilai Allah. Siapa Anda? Anda makhluk kok. Mau menilai yang Maha Kuasa. Allah mempunyai kehendak, Mas. Kita boleh bacakan ayatnya. Surat 10, ayat 99 dan 100, Mas Jimmy. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 Yunus ayat 99. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Kira-kira demikian, Mas Jimmy. Terima kasih banyak Habib. Oke. Habib, ada lagi, Mas? Nggak, mohon doanya juga. Kebetulan hari ini anak saya yang pertama usia 21 tahun tepat. Siapa namanya, Mas? Romi, Habib. Romi. Oh, Rumi. Masya Allah, nama orang pintar itu, Mas. Aulia Solihin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukakanlah kepada Rumi anak yang soleh, anak yang bertakwa, anak yang pandai ilmu dunia dan akhirat. Jagalah kehidupannya dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Muliakanlah kedua orang tuanya serta nabinya Muhammad SAW sehingga bahagia di dunia, di kubur dan di akhirat. Ala hadaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sukses sudah, Mas. Ada lagi, silakan. Ya, Bib, ini ada di chat nih, Bib. Silakan, Mbak. Banyak di chat sekarang, Bib. Apa-apa. Assalamualaikum, Habib. Setelah menyimak uraian Habib, sepertinya tugas kita cenderung bersegera bertobat dan cerdas dalam bersyukur. Pertanyaannya, apa mungkin apa yang menimpa pada diri kita terlebih hal yang tidak menyenangkan, mungkin atau berarti dampak dari kurang kesungguhan kita dalam bertobat dan masih kurangnya kita bersyukur. Lalu hal apa yang harus ditempuh biar kita istiqomah, Habib? Ya, bagaimana istiqomah? Istiqomah itu pelan-pelan tapi rutin, Mbak. Keyakinan itu hari ini harus bertambah, belajar itu harus bertambah. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah iman?" Iman itu bagaikan pohon, kata Rasulullah. Pohon itu kalau tidak disirami, Rasulullah tanya, apa yang terjadi? Maka pohon itu akan menjadi kering dan akan rubuh. Demikian juga iman harus disirami. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menyirami iman?" Menyirami iman itu dengan majelis taklim, dengan menambah ilmu. Setiap hari semakin nambah diamalin, nambah diamalin. Itu caranya dikasih tahu sama Allah. Ibadah pun harus menambah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Setiap hari kita harus demikian. Siapa yang hari ini sama seperti kemarin, celaka. Apalagi lebih turun. Jadi harus terus supaya kita tidak jauh dari Allah. Semakin hari, istiqomah semakin nambah. Ayo ngaji terus. Sampaikanlah, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Kita disuruh menyampaikan. Suruh berdakwah, melanjutkan apa yang telah beliau sampaikan. Kita bagi. Itulah tugas manusia di muka bumi. Di antaranya adalah membagi. Yang tahu, memberitahu. Yang tidak tahu, mereka belajar. Itu caranya agar kita tidak sesat. Kita teruskan, Mbak Devi. Ya, Bib, itu dari Mbak Cucu tadi. Sekarang dari Mbak Ika Hartono. Assalamualaikum, Habib. Kalau terpuruk, apakah bisa bangkit lagi? Karena waktu ada banyak rezeki, sebelumnya banyak melakukan dosa. Pertanyaannya gitu. Bapak, jangan takut dengan apa yang telah kita lakukan. Selama kita mau kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, Allah tidak melihat apa yang telah kita lakukan. Allah akan ampuni. Apapun dosa kita. Dulu, sekarang sudah lain lagi. Ayo kita taubat. Kembali kepada Allah. Sebagaimana diperintah Allah, siapa yang bertaubat dengan taubatan nasuha, dosanya akan diganti dengan pahala. Kenapa dulu mampu, kok sekarang kok enggak? Coba kontrol diri kita. Apa penyebabnya? Allah sebut di dalam surat 9, ayat 54. Kenapa kok rezekinya terhambat? Ada semua jawabannya ada di Quran. Bukan dari saya, Pak, jawaban tadi. Ini jawaban dari Allah. Anda semakin jauh sama Allah. Apa jawabannya? Surat 9 ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 9 atau ayat 54. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Karena mereka tidak taat sama Allah. Penyebab daripada rezeki itu terhambat. Disebabkan apa lagi?
Mereka tidak mendirikan sholat. Bahkan mereka mendirikan sholat tapi dengan malas. Mereka tidak mensedekahkan apa yang telah aku berikan kepada mereka. Maka rezekinya terhambat. Anda mau tanya apa saja, ada jawabannya di Quran, di hadis. Masalahnya tinggal kita mau belajar atau tidak. Semua itu Anda bisa mengambil hikmah dengan ilmu. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Kalian perumpamaan ini semua untuk manusia, tapi tidak akan bisa mengambilnya kecuali orang yang berilmu. Ayo belajar, belajar, belajar. Insya Allah bisa. Jangan melihat yang lalu, Islam melihat yang ke depan. Selanjutnya, Devi. Ini dari Yuni, Beb. Silakan. Bahwasannya harta terbaik Yuni itu kejujuran dan kesabaran saya anggap itu senjata terkuat saya, sedangkan aset terbesar saya adalah iman saya dan doa adalah alat komunikasi canggih saya dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana untuk selalu menjaga semua itu dan terus ada di dalam diri Yuni, walaupun terkadang dapat cobaan dan rintangan. Jazakallahu khair, Habib. Ya, ujian cobaan datangnya dari siapa? Dari Allah. Kalau kita diuji sama yang kita cintai, kita lari apa enggak? Kalau kita lari berarti enggak cinta. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika satu aulia Allah, ada murid-muridnya datang kepada aulia itu, dilemparin sama aulia itu batu. Mereka lari-lari, ada satu orang yang tidak lari, justru mereka mendekat. Apa dikatakan? Kalau kita cinta kepada yang kita cintai, boro-boro, diapain, diuji kayak apa saja. Kemudian apa kata si kiai, si ustadz itu? Dialah yang lulus. Dialah yang lulus. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah, kita semakin dekat sama Allah, semakin sujud kata Allah dalam Al-Quran. Nah, itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Orang yang disayang sama Allah. Mereka sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar itu dari Allah, bukan dari kita. Jadi diuji sama Allah, dikasih kesabaran. Berhasil dia, berhasil. Ujian yang paling berat siapa? Rasulullah. Boro-boro Yuni. Rasulullah itu diapain sih? Berat sekali. Sakitnya adalah sakit yang paling sakit. Tidak ada panas, penyakit panas yang lebih panas dari Rasulullah. Tidak ada orang yang miskin lebih miskin dari Rasulullah. Tidak ada orang yang berat di dalam berdakwah seperti Rasulullah. Itulah contoh Rasulullah. Tapi dia sabar menghadapinya. Akhirnya apa? Dimuliakan oleh Allah. Lah kalau kita ini selalu. Jangan, kalau kita ini diuji, kita tahu bahwa yang uji itu yang mencintai. Nikmat. Tetapi aneh kadang-kadang. Kita ikut sekolah tidak, ngaji tidak, belajar Islam tidak. Tapi kalau dapat musibah, ngomongnya apa? Gue sedang diuji. Enak bener. Anda diuji itu harus sekolah dulu. Belajar dulu. Sudah mencapai tingkat kelas 6, baru ada ujian. Sudah sampai SMP, baru ada ujian lagi. Ini setiap ada nggak enak, aku diuji. Enak bener. Itu bukan ujian, itu musibah. Beda lagi. Jelas ya. Jadi semakin kita dekat sama Allah, pasti akan ada ujian. Itu biarkan Allah yang ngurus. Kita menjalani saja. Kira-kira demikian. Ada lagi, Mbak? Ya, Bib. Itu aja udah, Bib. Udah? Oke, sudah jamnya 5.51. Kita tutup dengan doa, Mbak Debbie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabihi. Allah ampunilah dosa kami, kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami yang telah mendahului kami, teman-teman kami. Ya Allah, muliakan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberi petunjuk kepada kami. Atas petunjuk-Mu ya Allah, insya Allah dengan Al-Quran dan hadis Nabi-Mu, Kau berikan kami jalan yang terang dengan taufik hidayah serta inayah-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang Kau ridhoi, orang-orang yang berakhlak mulia,
sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, muliakan kami agar kami bahagia dunia di kubur dan di akhirat, dan hilanglah penyakit kami dari penyakit hati dan penyakit badan serta penyakit corona dari muka bumi ini. Wa sallallahu wasallam ala man wahibna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.